Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Uyunil Jena Lubis dengan NIM 21030150097 kelas TJKR K. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil materi yang telah saya buat dengan PowerPoint yang berjudul Sejarah Renang Nasional dan Internasional. Baik, langsung saja. Sebelum kita memahami apa itu renang, sejarah renang nasional dan internasional, terlebih dari itu kita perlu memahami apa itu berenang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia maupun hewan sewaktu bergerak di air. Berenang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk rekreasi maupun olahraga. Karena saya sudah menjelaskan apa itu berenang, kita beralih ke sejarah renang di dunia. Renang pertama kali dikenalkan oleh Medway pada tahun 1875. Beliau adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Dan renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga abad ke-19 di London, Inggris. Selanjutnya, gerakan renang merupakan salah satu gerakan tertua di cabang olahraga. Kemudian, gerakan renang tersebut muncul sebagai tuntutan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk mempertahankan diri. Pada umumnya, gerakan renang sudah ada pada manusia yang berada atau tinggal di dekat sungai, danau, maupun laut. Lalu, pada tahun 1538, Nikolaus Wilhelm, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800, dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Ketika dipanggil dengan Trudgen, diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trudgen yang menirunya dari suku Indian. Selanjutnya, lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Bib Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 20.000 sebelum Masehi. Lalu, renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena tahun 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Pada tahun 1902, gaya Trudgen terbaik dimenangkan oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas. Persatuan renang dunia yang pertama, Fédération Internationale de Natation, dibentuk pada tahun 1908. Lalu, gaya kupu-kupu yang pada awalnya menjadi salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau Fédération Internationale de Natation, disingkat FIANA, adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Selanjutnya, olahraga ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FIANA juga merupakan induk organisasi internasional polo air selam dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Swiss. Dan selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah
jumlah fasilitas olahraga renang. FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Kemudian pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang per orang maupun beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kemudian kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Guldsmuth atau Bapak Gimnastik adalah salah satu ahli pendidikan yang memiliki peran besar dalam mengembangkan olahraga renang. Dan berikut beberapa buku karya tentang renang pada masa itu. Salah satunya Kleines Leibfrüh der Schwimmkunst tahun 1798 oleh Guldsmuth dari Jerman. Karena saya sudah jelaskan sejarah renang di dunia, sekarang kita beralih ke sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang untuk belajar berenang sangat tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan kolam renang yang dibangun hanyalah untuk bagi para bangsawan dan penjajah saja. Selanjutnya, salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Ki Hampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904. Maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Kemudian pertama-tama terdiri di Serikatan Berenang diberi nama Bandung Zwembond atau Perserikatan Berenang Bandung, didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawai 7 perkumpulan, di antara lain adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah, seperti contohnya Quake School. Selanjutnya, pengiriman berenang-berenang di Indonesia yang dikirim ke luar negeri sudah ada, walaupun saat itu hanya memiliki negara Belanda. Dan setelah tahun 1930, sudah terdiri perkumpulan renang dari kalangan bangsa Indonesia atau Perkumpulan Indonesia Muda dan keturunan Tionghoa atau Perkumpulan Tionghoa, Chunghao, Kanghao, dan lain-lain. Selanjutnya, pada waktu Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sampai 1945, kesempatan untuk berenang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua kolam renang dibuka hanya untuk umum dan kesempatan itu tidak dilalaikan oleh rakyat Indonesia, terutama selain orang bangsawan maupun kulit putih. Setelah masa sebelum kemerdekaan, sekarang kita masuk ke masa setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perkembangan renang di tanah air agak menurun, disebabkan bangsa kita terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajahan. Hingga tanggal 20 Maret tahun 1951, perkembangan renang Indonesia masih di bawah pimpinan Zwembond World Indonesia atau ZBPI. Selanjutnya, atas inisiatif perkumpulan renang yang ada di Jawa atau Tirta Kencana Jakarta, Tirta Mirta Surabaya, Tirta Mirta Bandung, dan lain-lain, maka dibentuk Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI.
Pada tanggal 24 Maret 1951, dengan ketua pertama adalah Bapak Dr. Poerwoseor Darmo. Selanjutnya, PBSI diterima menjadi anggota PORI, Perserikatan Olahraga Olimpiade Indonesia. Yang kemudian PORI berubah menjadi KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi Federasi Renang Dunia, Federasi Internasional de Natation Amateur atau FINA, dan menjadi anggota resmi International Olympiade Committee. Untuk tingkat Asia, organisasi renang resmi renang namanya AASF, Asia Swimming Federation. Lalu pada tahun 1963, Indonesia harus muncul dari mundur dari keanggotaan FINA. Dikarenakan saat itu pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dengan Genevo. Pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun 1983, pada sidang umum PRSI yang ke-9 di Malang, Jawa Timur, menetapkan Dadan Suprayogi ditetapkan menjadi Bapak Renang seluruh Indonesia. Dan selanjutnya, pada tahun 2001, pada sidang umum kedua di Jakarta, menetapkan tambahan cabang olahraga Open Water Swimming sebagai sub-cabang baru di PRSI. Baiklah, itulah tadi penjelasan PowerPoint. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.